Ya karena tidak linear, Pak. Jadi setahu saya syarat menjadi dosen itu kan harus linear, S1, S2-nya. Ya karena UPH itu kebetulan di Tangerang itu juga luar biasa bagus juga untuk pendidikannya, karena memang kan UPH ini kalau boleh dibilang salah satu prestisius lah, kampus prestisius juga khususnya di dapil saya di Banten gitu, Pak. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 73 tahun Universitas Indonesia. Menurut rencana, wawancara ini akan kami bukukan untuk meneruskan buku yang sudah pernah terbit lebih dahulu. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Fakultas Hukum UI, yaitu Bapak Dr. TB M. Ali Ridho, SH Magister Ilmu Komunikasi. Beliau saat ini adalah seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD Republik Indonesia mewakili Provinsi Banten. Apa kabar Pak Ali? Alhamdulillah baik, Pak. Iya, Pak Ali ini masih sangat muda, lahir 22 Desember 1989. Nah, Pak Ali boleh bisa cerita pengalaman kuliah yang menurut saya cukup unik, yaitu S1 di Fakultas Hukum UI, kemudian S2 di Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, kemudian S3 Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran, dan saat ini masih menempuh lagi menjadi mahasiswa program S2 Hukum di Universitas Pelita Harapan. Silakan Pak Ali. Ya, baik Pak Bambang, terima kasih. Kalau menyangkut tentang belajar dulu di Universitas Indonesia tahun 2010 hingga 2014, itu luar biasa menarik karena memang teman-temannya juga sangat mendukung untuk mengembangkan ilmu, baik itu dari segi ilmu politik hukumnya, kemudian juga ada dari segi perspektif dari para pengacara dan juga dari perspektif para praktisi hukum dan juga dosen-dosen hukum. Kebetulan memang teman-teman dulu di Universitas Indonesia itu salah satunya anak yang boleh dibilang ya anak lawyer terkenal Pak. Banyak itu baik itu dari Timur Sukirno, kemudian juga ada yang dari Lubi Gani, dan juga ada dari kantor pajak saya lupa namanya William itu. Jadi banyak pengayaan Pak di Universitas Indonesia. Tidak heran karena memang usianya akan menginjak pada 28 Oktober ini menjadi 98 tahun. Jadi memang sekolah hukum yang terbaik di Indonesia saat ini ya salah satunya Universitas Indonesia. Kemudian saya melanjutkan ilmu komunikasi, magister ilmu komunikasi itu di Universitas Paramadina, karena memang pada saat itu saya terinspirasi oleh sosok daripada Anies Baswedan pada saat itu, bukan karena pada saat itu beliau belum capres ya, karena memang
Ya, saat sekarang aja sudah capres karena beliau memiliki gerakan namanya Indonesia Mengajar. Itu saya diajak oleh teman, kebetulan dari koleganya Pak JK. Saya juga salah satu pimpinan pada saat itu saya sebagai ketua Ikatan Remaja Masjid di DMI. Jadi Prima DMI. Itu saya di Kabupaten Pandeglang, saya sebagai ketua di Provinsi Banten. Dan di situ saya mencoba ikhtiar, ternyata memang salah satu petinggi para Madinah itu Pak JK. Ya, akhirnya saya masuk ke situ, bertemu dengan almarhum Prof. Firmansyah. Beliau juga salah satu prof termuda yang memberikan saya insight-insight yang luar biasa. Akhirnya dari beliau lah saya langsung melanjutkan S3 saya di Universitas Pajajaran. Pada saat setelah saya dilantik, saya langsung daftar di Unpad. Nah, itu setelah itu 2019 saya daftar di Universitas Pajajaran, 2020 akhirnya kena pandemi Covid, Pak. Jadi full itu ya bersyukur juga, ada baiknya juga ketika kita sudah Covid ya otomatis kan kuliah itu melalui Zooming seperti ini kan. Ya ada bersyukurnya juga karena kita tidak bolak-balik ke Bandung karena kan memang kampusnya di Bandung ya Iya, jadi agak sedikit menyenangkan juga. Tapi ya itu tadi mungkin karena kekurangannya kita kurang mengenal teman kita satu sama lain gitu. Ya kekurangannya itu. Tapi setelah sudah alhamdulillah baru bulan kemarin saya di promosi doktor itu baru bertemu dengan kawan-kawan gitu, Pak. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Iya. Nah, kemudian masih masih kuliah lagi di S2. Kenapa? Ya karena tidak linear, Pak. Jadi tahu saya syarat menjadi dosen itu kan harus linear, S1 S2-nya. Ya karena UPH itu kebetulan di Tangerang itu juga luar biasa bagus juga untuk pendidikannya karena memang kan UPH ini kalau boleh dibilang salah satu prestisius lah, kampus prestisius juga khususnya di dapil saya di Banten gitu, Pak. Jadi berarti masih punya cita-cita nanti jadi dokter lagi di bidang ilmu hukum? Ada kemungkinan, Pak, tapi ya nantilah mungkin saya ada ketertarikan, mungkin nantilah, karena kan baru selesai juga. Nah, kenapa masih semangat terus untuk belajar? Ya karena mungkin saya dulu pernah nilai paling rendah ya Pak pada saat dulu saya di pesantren. Saya dulu sempat lulus di Pondok Pesantren Darussalam di Gintung, Tangerang. Saya lulus itu boleh dibilang pas-pasan, Pak. Itu mungkin makbul itu atau sekedar ya lulusnya pas-pasan lah. Jadi nilai saya itu kurang baik, kemudian juga pernah di drop out dulu di Malaysia. Jadi saya dulu sempat kuliah di Malaysia itu 2009, tapi karena ya mungkin karena malas atau bagaimana, jadi ya itu tadi akhirnya saya harus angkatan 2008, tapi saya masuk UI akhirnya 2010. Salah satunya menebus kesalahan masa lalu, Pak. Pak Ali Ridho ini kemudian terpilih menjadi anggota DPD RI dalam usia yang sangat muda, padahal jumlah persyaratan terpilih itu jumlah suaranya harus cukup besar. Bagaimana kiatnya bisa memperoleh suara yang besar? Saya pikir tidak cukup besar, Pak. Jadi seperti ini, saya itu karena saya basic saya dari pesantren, saya mempunyai gerakan itu namanya #Santri Mengabdi. Jadi saya dirikan menjadi suatu perkumpulan di 2017-2018 itu, kemudian 2019-2020 sudah sah menjadi yayasan. Jadi karena saya seorang santri, saya senang dengan kesantrian saya, bangga dengan kesantrian saya. Akhirnya saya mencoba ikhtiar karena ya itu tadi asal saya dari Kabupaten Pandeglang, kemudian
melihat kampung saya juga seperti itu, kondisinya mengapa seperti ini, bisa seperti ya kurang ada kemajuan, apa karena ada sesuatu atau bagaimana. Ya berangkat dari situlah akhirnya saya memberanikan diri untuk maju sebagai DPD RI. Dan saya temukan memang di disertasi saya itu kemarin ya banyak oknum-oknum yang kiranya tidak tepat sasaran Pak untuk masalah dana transfer daerah, kemudian juga adanya banyak kebocoran, ketidaktepatan dan tidak efisien dan juga tidak boleh dibilang tidak sesuai dengan daerahnya. Jadi banyak hal-hal seperti itu Pak. Lalu apa yang bisa perjuangkan di DPD RI sekarang? Saya kemarin itu kan sempat menjadi wakil ketua BKSP 2. Itu selama hampir lebih 2,5 tahun. Selama 2,5 tahun itulah saya memperjuangkan baik itu dari segi pariwisata, kemudian juga budaya, bahasa. Saya dengan bangga memakai seperti ini Pak. Ini kan batik dari Banten. Itu sering saya gaungkan, ada di Instagram saya @alridozhari. Di sana saya memberikan cindera-mata baik itu dari Kabupaten Pandeglang, dari Kabupaten Lebak, dari batik Cilegon, kemudian ada dari Serang itu Menara Masjid Agung Banten, dan juga ada kalau boleh dibilang tuh yang tudung Baduy itu namanya Lomar, kemudian juga ada dari apa ya namanya Kanderon seperti Anyaman. Nah, itu saya sudah memberikan cindera-mata kepada banyak duta besar Indonesia khususnya yang ada di dalam negeri dan luar negeri. Dan juga pernah saya memberikan podcast di Kabar Banten bahwa saya ingin sekali Soekarno-Hatta itu memiliki motif-motif batik di Provinsi Banten. Namun memang itu kebijakan ada di pusat di Kementerian Perhubungan. Saya pernah sampaikan mengapa padahal itu Soekarno-Hatta itu gerbang dunia yang masuk dari seluruh dunia, dari Indonesia juga, kok tidak ada sama sekali ciri khas Banten di situ. Sama kayak gini Pak, misal kita ke Jogja ada ciri khas Jogja, kemudian kalau kita ke Bali ada ciri khas Bali. Kok ke Tangerang, ke Soekarno-Hatta nggak ada gitu. Jadi ini menggelitik saya, akhirnya saya pergi ke departemen atau Dinas Pariwisata Provinsi Banten yang saya menemukan bahwa mirisnya ya Banten itu harus membayar, misal iklan di Provinsi Banten itu harus sekitar hampir tidak gratis atau bahkan tidak ada diskon sama sekali. Ya ini kan sangat boleh dibilang tanah sendiri tapi kok kita harus bayar gitu. Seharusnya mungkin ada win-win solution nih, bagaimana ya, apakah harus ya misal 50-50 atau 50% setengahnya karena ada hak eksklusif atau di daerahnya sendiri gitu. Ya itu ya salah satu dari pariwisata. Kemudian yang kedua UMKM, kita sudah membagikan banyak bantuan dan juga bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM. Itu kami salurkan di 8 kota kabupaten melalui IPMI, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Dan juga yang ketiga itu ada kemarin karena COVID ya banyak bantuan dari Santri Mengabdi juga, baik itu disinfektan, masker, hampir ratusan ribu. Kita kerjasama dengan berbagai stakeholders juga Pak. Dan keempat itu dari pertanian. Di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak kita sudah menyalurkan dengan boleh dibilang saluran irigasi dan juga sekitar 3.000 lebih bibit cabai, itu baru dari beberapa. Dan banyak program-program lainnya baik itu kepemudaan, kita mengadakan event-event olahraga. November ini kita akan mengadakan e-sport. Jadi ya lumayan banyak Pak. Dan juga terakhir, ini bukan terakhir ya, mungkin sebelum tidak akan pernah puas kita memberikan suatu terobosan. Memang kita juga menyalurkan bantuan presiden kemarin di beberapa kabupaten kota, baik itu dari Wapres juga, dan juga saya sudah bersama kawan-kawan itu mendirikan pondok pesantren Santri Mengabdi Al Munawir di Kabupaten Pandeglang, insya Allah gratis bagi para anak yatim duafa. Itu ada di Kabupaten Pandeglang di dekat Pasar Saketi. Itu sudah didirikan hampir sekitar 70% Pak.
Baik, itu ternyata memang batik Banten itu sudah cukup populer gitu ya. Ya, belum Pak, tapi yang populer itu pasti Lomar, itu yang ikat baduy itu, yang biru. Kemudian juga yang ada yang dari Anyaman untuk Kanderon, dan namanya itu apa ya saya lupa. Terus baju pangsi atau baju kampret bahasa kasar. Jadi ada baju Baduy itu yang cukup terkenal itu dari Lebak, dari suku Baduy, karena memang dia memiliki keunikan dan menjaga alamnya. Kalau untuk Banten ya pasti yang paling terkenal itu. Yang kita bagikan itu pernah batik Cilegon ke DPR-nya Korea, dulu pernah datang juga. Itu saya datang. Nah, Pak Ali Ridho ini ternyata aktif juga di kegiatan bisnis. Apa yang menjadi bisnisnya? Mungkin bisa diceritakan. Ya, bisnisnya mungkin bisnis keluarga Pak ya. Itu kan untuk travel. Saya pernah membimbing ibadah jamaah haji dan umroh di Travel Ratu Aruman. Kemudian juga ada kantor hukum itu setelah saya lulus sekitar tahun 2019 itu mendirikan kantor hukum Aritonang Ridho & Partners. Itu memang fokusnya di bagian untuk law firm, baik itu dari penasihat hukum untuk perusahaan-perusahaan. Dan terakhir itu pernah saya bekerjasama dengan Upin Ipin mengenai tentang minuman itu yang bermerek Upin Ipin yang dari Malaysia. Menurut Pak Ali Ridho, apa saja yang perlu diperjuangkan untuk masyarakat Banten, misalnya melalui forum DPD tadi, melalui dana transfer dan sebagainya? Tentunya pasti harus ada harmonisasi hubungan antara DPR dan DPD, mempunyai tupoksinya masing-masing. Untuk DPR ya pasti tentu ada hak budgeting dan hal-hal lainnya. Namun ya jika berkenan untuk DPR ya bahwa urusan daerah dialihkan ke DPD melalui Undang-Undang MD3. Karena bagaimanapun DPD ya perwakilan daerah. Jadi seyogyanya dan sebaiknya memang urusan-urusan daerah ini melalui DPD. Sama seperti hal yang tadi sudah saya ceritakan mengenai tentang Bandara Soekarno-Hatta, itu ya menggelitik juga bagi saya karena tidak ada ciri khas Banten di sana, dan juga di Merak itu tidak ada ciri khas Banten juga. Padahal ketika kita masuk Lampung ada Sang Bumi Rua Jua itu ada Siger Lampung. Tapi di Merak itu tidak ada Pak. Jadi kan kalau kita membranding saya pernah belajar komunikasi, emang untuk membranding suatu daerah ya harus memperlihatkan identitas kedaerahan itu sendiri. Misal sebelum masuk Banten itu ada seperti Gerbang Kaibon, kemudian juga ada miniatur Masjid Menara Banten, karena itu kan menunjukkan, melambangkan representasi dari Provinsi Banten. Ya itu yang pertama ingin saya rubah itu, bahwa ya Banten juga memiliki hak untuk yang sama khususnya sangat vital sekali untuk di Bandara Soekarno-Hatta itu. Itu pemerintah Provinsi Banten apakah tidak mengusahakan itu? Saya pikir sudah mengusahakan Pak, karena saya juga pernah berdiskusi dengan sebelumnya, dengan Pemprov sebelumnya itu, dengan Pak, khususnya Wakil Gubernur ya, karena pada saat itu saya hanya sering bertemu dengan Wakil Gubernur, karena Gubernurnya pada saat itu berhalangan dengan Andika Hazrumi. Saya pernah melakukan FGD juga melalui BKSP, bahwa ini butuh betul-betul di branding Banten ini, karena ya itu tadi kita ketertinggalan. Ya mungkin Bapak bisa lihatlah di data BPS bahwa provinsi paling tidak bahagia itu Banten. Ya saya sangat menyayangkan bahwa ada beberapa pembangunan yang ya tidak efektif tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa tidak tersalurkan dengan efektif. Misal yang paling penting itu bagi Banten ya sekarang jalan, kemudian juga revitalisasi rumah sakit daerah. Dan saya pernah ke Bali, saya bilang wah ini jauh dari Jakarta kok bisa seperti ini, luar biasa baik dan bagus itu untuk fasilitas dan segi penunjang lainnya. Tapi ketika di Banten dekat dari Jakarta, ya Bapak mungkin bisa lihat sendirilah bagaimana. Jadi ya itulah yang saya sayangkan, mengapa pembangunan itu berorientasi kepada ya memang bagus untuk ikon atau apa, tapi ya ada yang lebih
dipertimbangkan lagi ya pastinya kesejahteraan kesehatan masyarakat. Itulah yang sebetulnya harus dikawal. Seperti itu, Pak. Banten adalah provinsi yang paling tidak bahagia. Itu Iya, betul, Pak. wujudnya seperti apa? Ya, saya pernah bersama dengan BPS kemarin kan, ya itu tadi indikatornya karena tidak layak, rumah sakitnya kurang layak, kemudian juga jalanannya kurang layak, dan banyak yang mohon maaf mungkin banyak terjadi kasus korupsi, banyak kasus pembalakan liar, khususnya tambang-tambang liar yang ada di Kabupaten Lebak. Jadi menyebabkan kerusakan yang baik itu dari alam dan juga jalan. Banyak juga kasus yang ibu-ibu lahir, yaitu tadi jalanannya rusak, akhirnya ditandu. Ya, banyaklah berbagai boleh bilang laporan-laporan seperti itu. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Nah, itu kan ada bandara internasional, ada terminal penyeberangan, ada jalan-jalan tol yang banyak sekali, ada kemudian industri yang penghasilan para buruhnya relatif lebih besar dibanding daerah-daerah lain. Itu tidak membantu. Sepertinya banyak pabrik yang sekarang sudah mulai pindah, Pak, ke Jawa Tengah. Karena ya itu tadi, karena mungkin sudah mulai tinggi ongkosnya untuk, atau juga baik itu dari UMR atau UMP-nya atau UMK-nya. Jadi ya itu tadi, karena ya ada oknum-oknum yang ya mohon maaf mungkin ada pungli, itu masih banyak terjadi. Dan kalau kita ke salah satu objek wisata baik itu hampir di seluruh Banten itu banyak sekali pungli, Pak, yang pernah saya lihat. Jadi mungkin itu indikator-indikator di mana masyarakat baik itu sekitar Banten tidak mau berwisata ke Banten. Itu yang membuat ibaratnya investor atau siapa itu juga mungkin tidak betah. Gitu. Ya. Pak Ali Ridho, apa suka duka di DPD? Artinya apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak bisa dilakukan? Suka dukanya mungkin banyak sukanya, Pak, ya, karena ya saya senang membantu baik itu dari segi pendidikan, kemudian juga dari segi kesehatan, pertanian dan hal sebagainya. Ya dukanya itu tadi karena keterbatasan wewenang dan juga belum bisa maksimal sekali untuk membantu Provinsi Banten karena memang kita dibatasi oleh undang-undang itu. Tadi undang-undang MD 3 itu ya kita masih hanya sekedar pengawasan dan juga sekedar melakukan rekomendasi. Ya itu dukanya lah. Jadi kita belum maksimal dalam hal untuk pengamanan dan pengawalan bahwa daerah ini harus maju berdasarkan kemauan dan keinginan masyarakatnya. Nah, apakah karena itu kemudian sekarang banyak sekali ya gejala anggota DPD yang pada mau pindah ke DPR? Ya mungkin itu salah satu indikatornya, Pak, karena ketidakpuasan ya di lembaga DPD ya karena hanya melakukan pengawasan dan rekomendasi, namun untuk implementasinya itu masih ya agak sulit, Pak, karena kita mau tidak mau ya harus bekerja sama dengan stakeholders lainnya, mau tidak mau seperti itu. Ya. Lalu kalau untuk Pak Ali Ridho sendiri gimana program ke depannya? Ya, saya rasa bagaimana nanti Bunda saya, Bunda Jaratu Siti Romlah, beliau tetap mengamanatkan saya untuk tetap di DPD RI, mengawal kepentingan daerah, karena bagaimanapun ya itu tadi kita udah bisa menyampaikan, menyalurkan aspirasi-aspirasi, dan juga melalui elegan, Pak. Jadi saya melalui tulisan-tulisan, melalui disertasi itu bisa menjawab semua. Jadi ya silahkan dilihat disertasi saya, tulisan saya, bahwa Provinsi Banten tidak maju ya dikarenakan yaitu tadi banyak oknum yang korupsi, kemudian juga ya pungli-pungli yang masih ada, kemudian
ya mohon maaf mungkin SDM-nya perlu ditingkatkan, dan juga ada beberapa tantangan juga di Banten ini, seperti itu Pak. Atau malah tertarik untuk jadi pimpinan daerah? Kalau seperti itu, saya pikir kembali lagi ke masyarakat Banten, kembali lagi kepada stakeholders yang ada di Provinsi Banten. Kalau memang itu mereka menginginkan, ya ada beberapa yang masyarakat menginginkan saya, tapi ya saya bagaimana ibunda saya, karena bagaimanapun ridho Allah ridho walidain. Jadi ridhonya Allah itu ada di ridho kedua orang tua. Jadi saya lebih mendengar orang tua saya, seperti itu. Jadi itu ibunda kandung ya? Ya. Ya. Apakah memang apa ya? Mohon maaf, memang pengaruh orang tua ini yang menyebabkan Pak Ali Ridho ini mendapat dukungan yang besar gitu? Tentu Pak, karena setiap kita melangkah, anak itu harus menuruti apa kata orang tua, karena orang tua itu kalau boleh dibilang ya sebagai itu tadi dari ridhonya Allah, dari ridho kedua orang tua. Jadi saya ditanamkan sejak dini dari pondok pesantren bahwa seperti itu, dan juga ada al-adabu alal ilmi. Jadi adab itu di atas daripada ilmu. Di atas daripada jabatan, di atas segalanya itu adalah adab. Nah, adab ini saya pegang teguh sampai sekarang itu, bahwa kita harus mendengar orang tua dan juga lebih hormat kepada yang lebih tua. Karena saya sampai sekarang, ya walaupun misal kita punya jabatan, siapapun nanti ya mungkin 20 tahun, 30 tahun lagi sudah selesai, tapi adab itu ya di atas segalanya. Jadi ya saya di kantor, siapapun itu ya lebih tua pasti saya salim Pak. Jadi yaitu yang ada dari prinsip saya Pak. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Baik. Nah, Pak Ali Ridho ini kan punya pengalaman yang unik ya, kuliah di 4 perguruan tinggi yang cukup besar dan cukup berpengaruh. Apa yang bisa didapatkan ini dari mungkin tidak sekedar ilmu, tapi mungkin pengalaman, mungkin nilai-nilai, soft skill dan sebagainya dari 4 perguruan tinggi besar ini? Ya tentu sangat menarik Pak, ketika di UI kita kan mengusung sama seperti Pak Bambang kan alumni UI juga, We Are the Yellow Jackets. Nah itu kita bangga dengan UI-nya, dengan kuning-kuning itu melambangkan yaitu kejayaan. Jadi di UI itu memang betul-betul diajarkan, yaitu tadi kita sangat betul-betul berkompetisi. Jadi saya merasakan di situ wah bisa berkembang sekali di UI. Kemudian kalau di Paramadina ya pasti menuju tempat persemaian manusia baru, atau dari menuju insan madani, insan yang betul-betul madani, menjadi insan yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Itu diajarkan oleh almarhum Nurholis Majid. Kemudian di Pajajaran ya, karena Pajajaran itu melambangkan kerajaan Sunda di zaman masa lampau, terinspirasi dari kerajaan Sunda pada saat itu dengan Sri Baduga Maharaja Siliwangi, Prabu Siliwangi. Jadi ya melambangkan kesundaan. Jadi karena Banten dulu wilayah dari Jawa Barat, dan juga Banten merupakan wilayah dari Pajajaran, pada saat itu ya saya merasakan bahwa ya Prabu Siliwangi ini merepresentasikan keinginan masyarakat Pak. Jadi betul-betul merepresentasikan, ya mereka merindukan sosok seperti Prabu Siliwangi yang mengayomi dan juga memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Itulah yang saya dapat inspirasi dari Pajajaran. Kemudian di Pelita Harapan, ya saya melihat karena bagaimanapun ada pepatah Arab ataupun hadis mungkin doif, yaitu utlubul ilma walau biswin, tututaimu sampai ke negeri Cina. Nah di UPH ini banyak Chinese yang luar biasa bagus ilmunya, kemudian juga baik ilmunya. Itulah yang ketika saya ingin kuliah di China tapi saya tidak bisa, ya akhirnya
saya menjatuhkan pilihan hati saya ke UPH, Pak. Jadi karena membelajar dari Utubila Malobisin itu tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, tapi ya Cinanya sudah di Indonesia, itu bukan rasis, mungkin Tiongkok gitu. Jadi ya itulah, bukan, saya khawatir nanti dibilang rasis, bukan rasis, tapi ini karena itu tadi, karena Banten ini dan ingat bahwa Menara Masjid Banten itu didesain itu oleh seorang China dari Cina dan Belanda, yaitu Cek Bancut, dan yang kedua dari Hendrik Lucas Kardel, itu yang mendesain pelataran dari Menara Masjid Agung Banten di Serang itu Pak. Jadi udah sejarah panjang, Pak. Kenapa saya ingin masuk UPH, jadi salah satunya seperti itu. Ya, luar biasa sekali ini pengayaannya. Nah, kemudian Pak Ali Ridho ini termasuk orang yang sudah berkarir pada usia yang cukup muda. Nah, apa yang bisa disarankan pada para generasi muda, terutama yang masih menjadi mahasiswa, supaya bisa ikut berperan ya, supaya siap di masyarakat gitu ya, dan ikut ambil bagian dalam perjuangan bangsa dan negara gitu kira-kira. Ya, saya rasa harus tetap mengemban atau sering, kalau saya senang ziarah, Pak. Itu saya senang sekali ziarah. Saya sering upload juga di Instagram saya juga, bahwa menjadi bangsa yang besar itu menurut Bung Karno jangan lupakan jasa-jasa pahlawannya. Hampir di seluruh kalau dibilang pahlawan nasional itu sudah saya ziarahi, baik itu dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, kemudian juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan juga pendiri Banten yaitu Sultan Mauna Hasanuddin Banten, dan juga Cirebon, karena kan asal-usul Banten itu juga dari Cirebon, dari Sunan Gunung Jati. Ya, untuk mempelajari itu bahwa sejarah itu, dan ingatlah kita suatu saat akan menjadi sejarah bagi orang lain. Ya, apa yang akan orang kenang tentang kita, kemudian apa yang orang akan tahu tentang kita, apakah keburukan atau kebaikan. Jadi saya berusaha untuk menjadikan diri saya itu, kama qala Rasulullah khairun nasan qauhum linnas, sebaik-baik manusia adalah paling bermanfaat bagi orang lain. Yaitu ingin saya capai paling bermanfaat itu. Dan kita ingat pasti suatu saat, yang pas Pak Bambang pasti juga lebih tahu, kita suatu saat pasti akan menjadi sejarah bagi orang lainnya, mungkin 50 tahun lagi, 60 tahun lagi, 70 tahun lagi, kita sudah menjadi tulisan mungkin, Pak. Jadi ya itu kita harapkan, ya kalau mager-mager, ya wajar lah, karena saya juga pernah DO. Karena saya pernah di drop out juga, pernah nilai paling rendah juga, jadi ya berubahlah menjadi lebih baik. Jadi nanti kita akan menjadi apa kalau memang masih ya malas atau bagaimana, itulah yang saya pelajari dari diri saya sendiri. Ya mungkin saya tidak ingin menggurui, karena bagaimanapun ini sharing, yaitu tadi kita suatu saat pasti akan menjadi sejarah bagi generasi selanjutnya. Gitu. Nah, kemudian sedikit lagi, bagaimana cara memelihara semangat untuk belajar dan bagaimana cara membagi waktu di sela-sela kegiatan lain untuk tetap belajar? Ya pastinya harus membagi waktu dengan beberapa hal ya. Ya pertama ya pasti kita lihat jadwal kuliah, sering-sering lihat WA juga, atau lihat grup kuliah, karena kan sebetulnya karena kemarin ada, ya karena itu tadi, karena pandemi COVID, akhirnya dengan kemudahan-kemudahan itu, akhirnya banyak yang kampus-kampus menjadi hybrid, itu lebih memudahkan, Pak. Ya, jadi ketika kita dosen-dosen, Pak mohon izin kita masih tugas di luar, masih ada pekerjaan di luar, jadi mereka memaklumi dengan seperti media seperti ini, seperti Zooming, yaitu yang menjadi kita lebih senang gitu, Pak. Akhirnya ya mudah ketika kita nanti ke perpustakaan meminjam buku atau bagaimana, itu lebih memudahkan, karena kan dengan teknologi sekarang banyak Google, ya tinggal Mbah Google tinggal buka ada, tapi ya memang harus dimodifikasi, jangan sampai menjadi plagiarisme. Dan seperti itu, Pak. Baik, terima kasih sekali, luar biasa pengalamannya Bapak Dr. TB M. Ali Ridho, SH Magister Ilmu Komunikasi, anggota DPD RI dari Banten. Mudah-mudahan pengalamannya ini menjadi cermin, menjadi contoh bagi generasi muda yang lain.
Sekali lagi terima kasih, selamat sukses, selamat berjuang, Pak Ya, Ali Pak. Tito. Terima kasih banyak, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar ilmu pengetahuan